Channel Dengar Buku Official mempersembahkan audiobook Blink. Kemampuan berpikir tanpa berpikir karya Malcolm Gladwell, bab 2, part kedua. Selamat mendengarkan, coba perhatikan lagi daftar di atas. Di situ saya menebar kata-kata tertentu, seperti worried, Florida, old, lonely, gray, bingo, wrinkle. Anda mengira saya hanya ingin menguji kemampuan Anda berbahasa. Padahal, sesungguhnya, yang juga saya lakukan adalah membuat komputer besar dalam otak Anda, bawah sadar adaptif Anda, berpikir tentang menjadi orang lanjut usia. Bagian ini tidak memberitahu bagian otak yang lain tentang obsesi yang tiba-tiba dirasakannya. Akan tetapi, ia menyimak pembahasan soal usia lanjut itu begitu serius, sehingga saat Anda menyelesaikannya dan beranjak pulang, Anda tiba-tiba berperilaku seperti orang lanjut usia. Anda berjalan pelan-pelan. Uji ini dirancang oleh seorang psikolog sangat cemerlang, John Bargh. Sebuah contoh tentang yang disebut priming experiment, dan Bargh serta beberapa peneliti lain telah membuat sejumlah variasi yang lebih menarik. Semuanya hanya untuk membuktikan betapa banyak yang terjadi di balik pintu bawah sadar kita yang terkunci itu. Sebagai contoh, pada suatu ketika Bargh dan dua mitranya di New York University, Mark Chen dan Lara Burrows, mengadakan sebuah eksperimen di hallway tidak begitu jauh dari ruang kerja Bargh. Mereka menggunakan sekelompok mahasiswa sebagai subjek dan memberi setiap anggota kelompok itu satu dari dua perangkat uji kalimat acak. Kepada kelompok pertama, mereka memberikan kata-kata seperti aggressively, bold, rude, bother, disturb, intrude, dan infringe. Sedangkan kepada kelompok kedua, mereka memberikan kata-kata seperti respect, considerate, appreciate, patiently, yield, polite, dan courteous. Pada keduanya tidak begitu banyak kata hampir mirip yang memungkinkan para mahasiswa tahu soal eksperimen ini. Tentu saja, begitu Anda sadar telah dijadikan subjek eksperimen, hasilnya bisa menyimpang dari harapan. Seusai mengerjakan soal yang hanya memakan waktu sekitar 5 menit, para mahasiswa diminta pergi ke kantor dan berbincang dengan panitia eksperimen untuk menanyakan soal berikutnya. Namun setiap kali sampai di kantor, Bargh mengatur agar panitia selalu sedang sibuk berbincang dengan seseorang lain. Juga anggota panitia yang sengaja berdiri di ambang pintu, menghalangi jalan menuju ke kantor panitia. Bargh ingin tahu apakah mahasiswa yang diberi soal dengan kata-kata santun bisa bersabar sampai tiba saat yang tepat untuk menyela pembicaraan, lebih sabar dibanding mereka yang diberi soal penuh dengan kata-kata kasar. Bargh cukup tahu tentang keistimewaan pengaruh pikiran bawah sadar, sehingga merasa bahwa sikap kedua kelompok mahasiswa itu akan berbeda, meskipun menurut pendapatnya pengaruh itu tak akan begitu besar. Sebelumnya, ketika Bargh menghadap pejabat di New York University yang berwenang memberi izin untuk eksperimen menggunakan manusia, mereka memintanya berjanji untuk membatasi adegan pura-pura sibuk sampai 10 menit saja. Kami hampir tidak percaya mereka mengatakan itu, sehingga dalam hati menyahut, "Ah, Anda pasti hanya bercanda," kenang Bargh. Yang lucu bagi kami adalah karena kami bermaksud mengukur perbedaan yang hanya dalam sepersekian detik. Maksud saya, yang kami hadapi adalah orang New York. Mereka bukan tipe penyabar. Semula kami hanya bermaksud menahan mereka selama beberapa detik, atau paling lama 1 menit. Ternyata Bargh dan mitra-mitranya keliru. Mahasiswa yang diharapkan menjadi kasar memang akhirnya menyela perbincangan rata-rata setelah kira-kira 5 menit. Akan tetapi, mahasiswa yang diharapkan menjadi sopan, hampir sebagian besar 82% tidak pernah menyela sama sekali. Jika eksperimen tidak harus berakhir setelah 10 menit, entah berapa lama mereka akan tetap berdiri di gang, dengan wajah sopan dan senyuman ramah. Eksperimen itu berlangsung di hall, tidak jauh dari ruang kerja saya, tutur Bargh. Saya harus mendengarkan percakapan yang sama berulang-ulang. Setiap jam, setiap kali ada subjek baru. Rasanya jemu membosankan. Mahasiswa-mahasiswa itu akan berjalan menuju ke kantor, dan di ambang pintu ada panitia yang sedang berbincang serius menghalangi jalan mereka. Dan selama 10 menit ada mahasiswa yang tak hentinya menyela, "Kemana saya harus menyerahkan ini? Wah, bagaimana sih?" Bargh tersenyum ketika mengenang eksperimen itu, berikut keanehan yang ditemuinya. Eksperimen itu berlangsung selama 1 semester, dan mahasiswa yang dihujani kata-kata seputar sopan santun tetap berdiri menunggu. Perlu ditegaskan bahwa priming tidak sama dengan brainwashing atau cuci otak. Saya tidak bisa membuat Anda memperinci rahasia pribadi yang mendalam tentang masa kecil Anda dengan priming menggunakan kata-kata seperti tidur, botol, dan boneka beruang. Saya juga mustahil memprogram Anda agar mau merampok bank untuk saya. Kendati pun demikian, pengaruh priming tidak bisa diremehkan.
Dua peneliti Belanda melakukan sebuah studi dengan dua kelompok mahasiswa yang harus menjawab 42 pertanyaan sulit dan permainan yang disebut Trivial Pursuit. Yang separuh diminta meluangkan waktu 5 menit untuk berpikir tentang bagaimana kalau mereka menjadi seorang dosen, lalu menuliskan apapun yang muncul dalam pikiran mereka. Para mahasiswa itu mendapatkan 55,6% dari seluruh jawaban yang benar. Separuh yang lain diminta duduk sebentar sambil membayangkan menjadi anggota kelompok perusuh sepak bola. Mereka mendapatkan 42,6% dari seluruh jawaban yang benar untuk pertanyaan-pertanyaan ala Trivial Pursuit. Kelompok dosen bukanlah mahasiswa yang lebih cerdas dibanding anggota kelompok perusuh sepak bola. Mereka juga tidak tahu, atau lebih fokus, ataupun lebih serius. Mereka hanya masih dalam pengaruh kerangka pikir menjadi orang pintar. Dan jelas, bahwa setelah menghubungkan diri dengan sesuatu yang cerdas, dalam hal ini seorang dosen, mereka menjadi lebih siap ketika harus menghadapi situasi tegang, ketika harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang sulit. Perbedaan antara 55,6 dan 42,6% tentu saja besar sekali. Andai itu sebuah ujian, angka tersebut bisa menentukan perbedaan antara lulus dan tidak lulus. Psikolog Claude Steele dan Joshua Aronson menciptakan sebuah versi yang lebih ekstrim lagi untuk uji ini, menggunakan mahasiswa kulit hitam dan 20 pertanyaan yang diambil dari Graduate Record Examination, uji yang sudah dibakukan untuk persyaratan masuk ke jenjang pasca sarjana. Ketika para mahasiswa itu diminta menyebutkan ras mereka dalam daftar hadir, taktik sederhana ini sudah cukup untuk membuat mereka terpengaruh oleh banyak sifat buruk yang biasa dihubungkan dengan orang Amerika keturunan Afrika, termasuk prestasi akademik dan jumlah jawaban benar yang mereka peroleh berkurang sampai separuh. Sebagai sebuah masyarakat, orang Amerika menaruh kepercayaan yang besar sekali terhadap uji ini, karena mereka mengira bahwa uji ini sebuah indikator untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan peserta uji. Namun, sungguhkah demikian? Jika seorang mahasiswa kulit putih dari sebuah sekolah menengah swasta bergengsi mendapatkan skor SAT lebih tinggi daripada seorang mahasiswa asal sekolah negeri di kawasan kumuh, apakah itu karena anak kulit putih lebih cerdas, atau karena ia kulit putih dan berasal dari sekolah menengah bergengsi, sehingga terus-menerus dicekoki dengan gagasan bahwa ia cerdas? Namun yang jauh lebih mengesankan adalah betapa misterius priming effects ini. Ketika Anda mengerjakan uji membuat kalimat, Anda tidak tahu bahwa Anda dicekoki dengan pikiran bahwa Anda tua. Mengapa begitu? Petunjuk tentang ini samar sekali. Namun yang mengejutkan adalah bahwa bahkan setelah berjalan pelan-pelan sewaktu keluar dari ruang uji, mereka tetap belum sadar bahwa perilaku mereka telah dipengaruhi. Barg pernah menyuruh orang memainkan sebuah permainan papan dengan satu-satunya kemungkinan menang oleh peserta kalau mereka mau belajar bekerja sama dengan lawan. Maka ia mencekoki para pemain dengan pikiran-pikiran tentang kerjasama. Memang betul, mereka menjadi lebih mampu bekerja sama, dan permainan berjalan jauh lebih lancar. Setelah itu, tutur Barg, kami memberi mereka pertanyaan-pertanyaan seperti seberapa erat mereka bekerja sama. Seberapa besar keinginan Anda untuk bekerja sama? Setelah itu kami menghubungkannya dengan perilaku saat itu, dan ternyata korelasinya 0. Permainannya sendiri biasa berlangsung sampai 15 menit, dan pada akhir permainan mereka belum tahu yang telah mereka kerjakan. Mereka betul-betul tidak tahu. Penjelasan mereka sembarang sekali. Itu membuat saya terkejut. Saya mengira, mereka setidak-tidaknya mengacu pada ingatan mereka. Ternyata mereka tidak bisa. Aronson dan Steele menemukan hal yang sama pada mahasiswa kulit hitam yang bekerja begitu buruk sesudah diingatkan perihal ras mereka. Saya berbincang dengan beberapa mahasiswa kulit hitam itu sesudahnya, dan saya bertanya kepada mereka, adakah sesuatu yang membuat kinerja kalian menjadi buruk? Tutur Aronson, marahkah kamu karena saya meminta kamu menyebutkan ras? Sebab itu jelas memberikan pengaruh besar pada kinerja mereka. Dan mereka selalu menjawab tidak, ditambah alasan-alasan seperti, Anda tahu, saya hanya merasa tidak cukup cerdas untuk uji ini. Hasil dari eksperimen ini jelas sangat meresahkan. Eksperimen ini seperti mengatakan bahwa yang kita sebut kehendak bebas boleh jadi sebagian besar hanya sebuah ilusi. Hampir sepanjang waktu, kita dioperasikan oleh sebuah pilot otomatis, dan cara kita berpikir serta bertindak juga seberapa baik kita berpikir dan bertindak berdasarkan dorongan sesaat jauh lebih rentan terhadap pengaruh luar dibanding yang kita sadari. Akan tetapi, menurut saya, ada keuntungan nyata dari cara kerja bawah sadar yang diam-diam itu. Dalam contoh eksperimen menyusun kalimat yang saya berikan kepada Anda dengan kata-kata yang terkait dengan usia lanjut,
Berapa lama yang Anda perlukan untuk membuat kalimat dari kata-kata itu? Saya yakin bahwa Anda memerlukan tidak lebih dari beberapa detik per kalimat. Itu terbilang cepat, dan Anda bisa menyelesaikan tugas itu dengan cepat karena mampu berkonsentrasi dan membebaskan diri dari pengalihan perhatian. Andai kata Anda sudah berusaha mencari pola yang mungkin dalam daftar kata tersebut, pasti Anda tidak akan menyelesaikan tugas secepat tadi. Perhatian Anda akan terpecah. Betul, rujukan ke kondisi usia lanjut mengubah kecepatan berjalan Anda seusai mengerjakan tugas, tapi apakah itu mencemaskan? Bawah sadar ternyata telah memberitahu tubuh Anda. Aku telah memperoleh petunjuk bahwa kita berada dalam lingkungan yang sangat mencemaskan usia lanjut. Kalau begitu kita harus seperti itu pula. Bawah sadar Anda, dalam hal ini, bertindak sebagai semacam pelayan mental. Ia menangani semua urusan mental kecil dalam hidup Anda. Ia terus waspada terhadap semua yang terjadi di sekitar Anda dan mengusahakan agar Anda bertindak sesuai, sementara Anda bebas memusatkan perhatian pada pekerjaan utama yang sedang dihadapi. Ikuti lanjutan buku ini di part 3.